sistem peredaran darah pada manusia. Dalam sistem peredaran darah ada 3 komponen dalam tubuh yang terlibat, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Ketiganya saling berkaitan dan bekerjasama untuk mengedarkan darah ke setiap sel-sel di seluruh tubuh. Darah adalah komponen yang sangat vital. Peranan darah sangat banyak, mulai dari membawa oksigen, hormon, nutrisi, hingga antibodi ke seluruh tubuh. Kemudian, pembuluh darah. Pembuluh darah dalam tubuh dibagi menjadi 2 jenis, yaitu arteri dan vena. Arteri bertugas membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Sementara itu, vena bertugas membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung. Kemudian ada jantung. Jantung terus berdetak sepanjang hidup untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung memiliki 4 ruang yang terbagi menjadi serambi kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah yang mengaliri ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri yang melewati vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melalui aorta kemudian dialirkan ke arteri sistemik. Kemudian akan dialirkan lagi ke bagian tubuh paling ujung. Darah lalu akan kembali menuju ke serambi kanan untuk mengalami proses pembersihan darah. Sistem peredaran darah pada manusia menggunakan alat peraga ini dimulai dari darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru dialirkan ke vena pulmonalis, kemudian menuju serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, kemudian dialirkan ke aorta, dari aorta ke arteri sistemik, dari arteri sistemik kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Di sini terjadi pertukaran oksigen ke karbon dioksida. Dari sini darah kemudian ke vena sistemik. Dari vena sistemik kemudian ke serambi kanan, dari serambi kanan ke bilik kanan, kemudian dialirkan lagi ke arteri pulmonalis sampai kembali ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida ke oksigen. Kemudian oksigen dialirkan lagi ke vena pulmonalis. Dari sini kemudian ke serambi kiri, ke bilik kiri, ke aorta, kemudian ke arteri sistemik, kemudian disalurkan lagi ke seluruh tubuh. Terus lanjut lagi, dari sini terjadi pertukaran oksigen ke karbon dioksida. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida dialirkan ke vena sistemik. Dari sini kemudian ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian kembali ke paru-paru. Begitu seterusnya sistem peredaran darah pada manusia. Untuk gambarannya bisa kita lihat darah dari paru-paru akan mengalir ke seluruh tubuh yang banyak mengandung oksigen. Kemudian setelah itu akan mengalir lagi dari sini yang mana banyak mengandung karbon dioksida menuju ke jantung, kemudian ke paru-paru. Seperti itu